Untuk itu saya permisi akan memanggil sugesti Anda, mudah-mudahan diizinkan ya. Lagi? Iya, enggak, yang di ruang gensetnya udah datang sana. Di ruang genset. Meninggalnya kenapa Pak? Boleh tahu? Orang gila. Oh, Kayak apa kan di sini masih iya. Laki-laki Pak? laki-laki. Laki-laki. Jadi orang lain belum punya konten itu. Ya, Fresh konten seperti itu. Ya, memang sengaja saya biar tidak itu aja dari sana ke sini. Ya, kita bisa mewujudkan sesuatu yang beda dari yang lain. Ya, gitu. Jadi di samping juga referensi baru juga, faktor pendukung juga kan. Betul. Ya, karena ada interaksi positif. supaya bisa memahami. Kelas becek jalannya hati-hati. Oh, Mas Arif Mas Arif hati-hati jatuh. Masih karyawan sini atau orang luar Pak? Luar ya, dia kan malam-malam masuk di sini dia. Iya. Dulu bukan saya yang jaga, Iya. Sapam jaga dulu. Sapam jaga. Hati-hati nih. Iya, ini meletok. Gitu? Dan ini kumpang dia tidak keluar. Masuk. Wah, ini nari lagi. Iya Pak, yang Nari tadi. di situ dia. Oh, ini yang tadi. Ini juga ada nih juga nih. Iya. Dulu kan Haji sembayang. Iya. Ya di sini. Ada tekem-tekem di sini. Oh, Haji lari ke depan. Nyari saya. Orang 3 nyari ke sana nggak ada. Siapa? Tekem-tekem. Ini ruang genset namanya. oh, yang mana? Itu tersetrum atau apa Pak? Ruang genset. Yang dulu pernah ada yang meninggal. Nah, orang gila ada yang masuk ke depan. Masuk kan orang gila kan memang orang gila. Dia nggak mau minta izin Masuk ke sini. masuk ke sini. Iya. Nah, rohnya keras juga ini. Iya, sampai sekarang sih masih saya nangkep. Karena ini stres sih Pak ya. Nah, dan ada ya ini nanti ada gangguan jiwa karena itu sih. Ya. Ini dulunya ruang genset Mas. Ya Mas lubang ya. Ini ruang genset. Iya. Nah, yang meninggal di sana dia. Di sebelah sini ya Pak ya. Saya tahu kok tepatnya. Ini kapuk ya Pak ya. Ya, ini peredamnya dia. Peredamnya ya. Ini bekas apa, Pak? Ruang genset. Ruang genset. Oh ini insulator yang tadi yang untuk bioskop itu udah di bioskop kan dilakukan. Ini kan gensetnya bukan satu ini. Oh, kita luar biasa baunya. Oke, permisi saya pinjam tempat sebentar. Iya. Oh, Mas. Ya, kita mau jelaskan sedikit. Iya. Jadi sekitar 10 tahun yang lalu di sini ada orang meninggal. 10 tahun ya. Dengan teks, tapi dia memang agak sedikit orang kehilangan gitu ya. Orang tidak normal gitulah. Mungkin dia stres atau apa, mungkin pulang dia nggak bisa, mau cari rumahnya nggak bisa. Akhirnya dia tersesat sini dan sampai ditemukan mungkin setelah agak bau gitu. Iya. Ini Pak, apa? Laki-laki ya Pak ya? Ya, Usia masih sekitar 38 lah, 37, 38, memang 37. agak sakit dari kecil. Iya. Jam itu. Jadi memang apa ya? Ada kecenderungan ini keterbelakangan mental atau sakit dalam artian itu, dan ini sebenarnya gini Pak. Kasihannya itu begini. Tidak asli dari Bali. Oh iya ya. Cuman ditelantarkan. Jadi kalau zaman dulu seperti ada orang gangguan itu mungkin kalau yang saya tangkap itu lepas dari ini Pak, dari penjagaan keluarga. Iya, keluarga. Lepas gitu. Dan setelah lepas itu kan pasti kelontang-lantung di jalan. Dan sampai ke sini. Jadi pas di sini itu kayak mengalami suatu halusinasi tertentu yang mana kemudian tanpa sebab apa
melakukan ya gampangannya seperti bunuh diri. Itu Pak, dan ketemunya saya lihat sudah 5-7 hari lah. Iya, iya. Sudah bengkak bau, Pak. ya. Sudah bau gitu. Iya. Posisi di sana gitu, dan kalau diceritakan memang nggak banyak ini karena beliau sendiri kan ini hanya residual energi, sebenarnya bukan arwah atau apa. Jadi sesuatu yang menaungi tempat ini, karena dahulu kondisi sini tuh tidak seperti ini ya, jadi lebih kapoknya lebih nutup gitu. Iya. Dipakai untuk tidur Pak sebenarnya Pak. Iya, iya. Tempat ini dulu. Ya karena banyak genset kan di sini. Mesin genset. Terus kapok-kapoknya ini buat alas tidur. Tapi sudah di sini beberapa hari sebenarnya. Jadi kayak emang bukan mengakhiri hidup secara langsung Mas Mbak, tapi di sini terakhir lah gitu untuk itu, dan dibawa ke rumah sakit. Iya. Sampai beberapa hari sebenarnya tidak diketemukan identitas Pak, Iya, iya. dan berlabel Mr. X. Ya, siap, betul segitu. Berlabel Mr. X. Tapi wisata kita malam hari ini, kawan-kawan merasakan energi yang berbeda kan di sini kan? Iya. Agak panas-panas gitu. Iya. Agak Selain memang ini kemeriang. tempat listrik juga kan, Ya. ada yang sesuatu energi kepedihan Pak Iya. yang ditinggal di sini gitu. Kalau saya merasakan, kalau kawan-kawan Ada yang belum merasakan, belum. Oh, kuat sekali dirinya. kayak bingung ya, kayak nggak berasa apa-apa kan. Iya. Ini. Kuat. Oke Pak, kita ke Jadi yang dia biasa mungkin mendaki ya. Nggak tahu. Ya. Awan. aja sih biasa. Ya. Agak panas-panas, gitu loh, meriang-meriang gitu. Kalau saya rasakan seperti itu. Sama. Hah? Belum ya? Oh ya. Berarti hanya beberapa aja yang merasakan. Oke, cukup. Kembali ke tempat tadi bir Iya. bagian bawah tapi. sama yang lukisan ya Pak, lukisan grafiti mata. Ya. Jadi belum ini ya, belum berasa ya. Belum sih. Tapi nggak panas, nggak gerah karena Gerah ruangan. karena humid aja rasanya. Tapi Oh, bukan karena beda gitu ya? atau mungkin aku nggak bisa ngebedainnya sih, aku nggak tahu. Ya, 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 bisa ya. juga kayak gitu, bisa juga kayak Bisa gitu. juga Jadi gitu ya? kadang nggak bisa ngebedain gitu, Tapi bukan sebenarnya karena ada panas, sebenarnya tapi ada, dia cuman nggak nggak tahu. bisa ngebedainnya. Nah, ini panas karena tadi habis jalan atau memang karena ada something. Ada yang kayak gitu, memang banyak yang kayak gitu. Ya. Om Billy gimana? Berasanya gimana? Enggak, ribet ini aja. Iya, udah pusing ini aja udah. Ya wes. Udah. Sebenarnya dari dulu saya nggak dibolehin masuk sini. Tapi ya untuk kali ini ya saya. Ya, makanya saya tadi. Ini apa? Ini semua adalah anunya, office-nya itu Kantor. buatan pabrik bir dulu. Office-nya sekalian gudangnya. Ini gudangnya sama office-nya. Untuk Nanti di perkantoran. sana hasilnya untuk gajian ada di dalam nanti. Silahkan sama Pak. Oh, lewat itu bisa Pak? Jadi ya. Oh iya, ada pintu. Iya, tapi ya. Jadi banyak. Oh, ini jalan kaki ya Pak ya? Iya, kantor. Dalam? Kalau di Jakarta punya uang segini ya, punya gedung Nah, segini. ini tangga naik atas. Oh, terusannya ya tadi depan. Pak Sari, nggak belok kanan sini dulu. Hah? Sana belok kanan. Pak. Lebih. Biar tahu support yang ada tempat anunya. Ini dulu kan Ya, ya. Ini banyak sekali daerah ini. sana aja. Iya. Dan ini tempatnya ini Pak, lembab. Toiletnya banyak. Ini lembab. Nah, ini banyak sekali banyak ketaruhan. Kerja aja. Ini yang apa boleh. Yang di sana tuh produksi bir sama wine. Ini ada wine.
ini yang Oh, iya. kalau saya nggak tahu semua. Iya, iya. Hati-hati. Ini yang cewek. Ini cewek yang masukin cewek yang diperkosa. Tapi beliau ini sebenarnya orang lokal ya, Pak ya? Ya, orang Singaraja. Cuman disemir, Ya. diwarna. Dan memang ada lokasinya tidak di sini, tapi di tempat yang lebih jauh dari sini. Ada kekerasan seksual ya, dulu. Dan yang saya tangkap begini. Ini sebenarnya gini, jadi terlibat cinta dengan pria asing sebenarnya. 3 orang. Jadi yang satu ini merasa cemburu atau apa gitu loh Pak. Terus akhirnya dijebak. Jadi maaf kalau saya ceritakan secara kronologinya, itu dijebak. Jadi malam itu minum semua, dalam artian minum. Terus rencana mau diajak antar pulang. Di tengah jalan timbul sesuatu yang negatif. Yang kemudian di situ malah teman-temannya yang diajak tadi kan berempat nih. Tiga pria, 1 pria lokal, 2 pria asing. Di semak-semak sebelah sana Pak. Jadi pinggir pantai. Saya lihat itu pinggir pantai. Di situ terjadi tindak kekerasan. Di awalnya itu sebenarnya tujuannya untuk ya suka ya seneng-seneng lah gitu. Tujuannya untuk seperti itu. Tapi karena di tengah jalan dipicu rasa mabuk juga, hilang kesadaran, akhirnya terjadi tindak kekerasan seksual. Yang mana ini ada 2 yang memegangi, ada 1 yang melakukan gitu yang saya tangkap. Dan bergantian Pak sampai lemas gitu. Dan di terakhir karena mungkin minumnya tidak banyak, jadi ada seperti dibungkam. Ini kan sebenarnya ini sedikit terbuka itu karena leher itu. Oh, Iya. Ini Pak. Terus posisi kan begini. Iya. Lalu dipegang. Dan yang ditemukan waktu itu memang tidak menggunakan bawahan, tidak memakai bawah. Jadi saya melihat pakai seperti t-shirt warna kuning, jadi mengarah ke atas. Terus kelihatan pakaian dalamnya gitu, tapi sudah naik gitu. Terus yang menurut saya yang ini ya, yang sadis ya, setelah dicekek itu karena mata melihat begini, lantas ada rantingnya Pak di kanan kiri ditusukkan di 2 matanya. Cep gitu. Si pelukis ini sendiri sebenarnya mendapatkan seperti wisik atau gambaran beberapa hari kemudian untuk melukiskan di sini. Ya, dan kenapa dikasih bunga? Karena ini bolong. iya betul. Ini bolong jadi tusuk gitu, Iya. bolong. Ya, betul. Terus Benar, yang tuh. saya tangkap itu begini Mas. Ini yang melukis orang Ubud. Orang Ubud yang melukis. Dia sendiri tahu orangnya. Orangnya masih muda. Iya, masih usia 20-30-an lah, masih muda. Terus satu pesan yang saya dapat Pak, bahwasanya perempuan itu memang makhluk lemah ya. Dan dunia ini memang kejam terhadap perempuan, dan menjadi perempuan itu harus tegar. Karena semua manusia terlahir dari rahim perempuan. Yang saya dapatkan itu begitu. Mungkin salah satu dari rekan-rekan mau yang sebagai medium Medium? sekedar dipanggilkan rohnya beliau. Nggak ada, berani? Tapi memang harus perempuan, nggak boleh Iya. laki-laki. Silakan Mas Hawa, mungkin kolaborasi dengan saya. Ya, Siapa tahu. bersedia ya. Nanti lewat Bapak ya, saya Iya. sampaikan gitu. Ya, mungkin. Itu sih. Cuman ini terkadang di malam tertentu saya nggak tahu Pak keluar air. Enggak di sini. Oke, kawan-kawan, saya akan mencoba memberikan sugesti. Yang mana Mbak siapa? Mia. Mbak Mia. Mohon maaf. Siapa tahu dari saudari yang telah menjadi korban pemerkosaan di sini mau menyampaikan sesuatu, kemungkinan ya semoga positif, semoga kita juga bisa memenuhi kalau umpamanya permintaannya yang wajar-wajar saja gitu. Iya. Jadi saya sebagai anggaplah mediator juga, sebagai istilahnya penyambut tamu di sini, sangat berterima kasih karena kawan-kawan semua sudah berkolaborasi.
Nah untuk saat ini saya akan mencoba kolaborasi dengan Mas Ahwa. Siapa tahu ada pesan-pesan singkat dari beliau. Nah untuk itu saya permisi akan memanggil sugesti Anda, mudah-mudahan diizinkan ya. Maaf, tidak ada respon. Berarti beliau nggak mau. Masuk. Jadi sugesti saya tidak masuk. Berarti dia. Sebenarnya gini Pak, satu pesan yang sudah disampaikan itu sebenarnya sudah dapat tadi. Oh gitu. Dan sebenarnya nanti juga berkaitan sama ini sih, menjadi laki-laki juga terkadang harus melindungi seorang perempuan, jadi tidak kemudian dijadikan pelampiasan gitu. Karena sebenarnya ini dari rasa cemburu sih, gitu. Dan kemudian timbul sikap yang semua melindungi itu justru malah berbalik. Sebenarnya mediasinya ngejar ke saya Pak, cuman saya sudah bilang, sudah negosiasi bahwasanya oke, ini sudah saya sampaikan gitu untuk perjalanan lainnya biar kita diberi kelancaran gitu. Iya. Artinya si Mbak yang jadi korban di sini sudah merasa nyaman di sini dengan. Iya. Artinya kedatangan kawan-kawan semua. Iya. Jadi Sudah dibuatkan ini, iya, sudah kita diundang ke artinya sini. sama. Nah, mungkin merasa tidak kesepian ya gitu. Iya. Ya. Oke, dari saya mungkin cukup segitu, mungkin dari Mbak. Untuk memperbanyak gitu. Iya, saya tadi sempat mau keluar gini tapi masuk lagi. Yang saya tangkap. Iya. Dulu di kos saya. Kan di sini di kos saya, di belakang ini. Oh gitu. Dulu di belakang. Rambutnya dia berarti pirang gitu. Iya. Oh jadi dia malah tiang ya. Tuh. Ya udah. Sering ke kamar tiang kan. Sering masuk ke kamar dia. Jaga dia. Pris bisa komunikasi? Bisa? Bisa sih, tapi mau nanya apa? Ya mungkin kalau dia minta apa sekali-sekali sama kita juga penjaga di depan. Yang aku lihat dia nggak minta apa-apa, justru Iya. dia takut kalau makin banyak orang karena dia trauma. Malu ya. Dia trauma. Dia di kosan rame-rame. Ya kita kan penjaga di depan, kalau suatu saat mamanya dia menyampaikan sesuatu mau minta apa coba kita akan bantu. Iya, cuma itu sih dia cuma menggambarkan kondisi dia. Kenapa ini dilukisnya dengan mata bunga? Karena dia tidak mempunyai mata, karena matanya itu ditusuk pakai rantai pohon. Oh iya. Ada bambu ya, di mana sih pohon-pohon bambu Ada kecil? dekat sini banyak. Bambu ya, bambu. Saat dia Bambu bisa. jadi ditusuk. Ya mungkin melawan dia ya. Itu dia ngelawan dan itu dipegangin, tangannya dipegangin, dipojokin terus ditusuk matanya. Itu emang parah banget sih. Iya. Dia minta didoain apa nggak? Kasih tau. Boleh. Iya, tapi aku nggak ngeliat, maksudnya kayak Dia nggak ada minta dia, doa. iya dia justru menjauh ketika kita pada Malu. datang ke sini dia Malu malah dia. pada kabur karena dia takut, dia trauma dengan rame-rame. Iya. Oke, saya doakan semoga bisa cepat menyatu dengan yang lebih layak gitulah. Jangan sampai lama-lama. Kasihan. Ya keras sekali. Udah. Udah deh. Hah? Di mana? Mau lihat? Ayo, Terus dia. nih.
Kita lihat juga mbaknya masih tenang, berarti dia nggak mau komunikasi. Ya. Oke. Sekarang mau kemana? Ini kita ke kolam. Kolam. Ya Pak. Kolam mana? Kolam buaya. Kolam buaya Pak, boleh. Oh, tapi dari sebelah timur aja. Kalau di sana mungkin banyak orang meditasi. Ya. Ya. Oh ya ya. Rawa-rawa sih. Ulang di semua. Lewat mana nih? Iya. Nih, Iya. lewat kemana nih? Jadi kanan aja gak apa-apa. Ya. Nah, di sini ini ada gedung. Ini tuh Mes Karawan di sini. Ya. Ya. Astaga. Thank you. Mes Karawan di sini. Kok gitu Pak. Ini tuh Mes Karawan di sini. Oh, ini ya Pak ya. Mas, jadi ini sebenarnya seperti punggawa. Punggawa prajurit-prajuritnya itu disimbolkan, digambarkan seperti ini. Ada payung-payungnya. Kalau beliau ratunya itu di tengah Pak. Jadi ada kerajaan di situ. Ya.